Nah, untuk kali ini adalah materi quadratic programming. Nah, ini ada di PDF halaman 683. Nah, kalau kalian cek di sini, nah ketik aja 683, nanti dapat 11.10. Jadi setelah materi yang kemarin. Jadi sebelumnya kita kan belajar ini ya KKT. Materi KKT, kemudian kuis. Nah, KKT. Nah, sebenarnya soalnya juga tidak jauh-jauh dari buku. Jadi kalau misalkan kalian cek, ini ada yang 40 dikurangi dengan P2. Jadi kalau misalkan ada kesalahan soal, bisa dicek di bukunya. Nah, jadi berapa? 683. Quadratic programming. Nah, derajat suatu fungsi. Nah, misalkan diketahui ada fungsi berikut. X1 pangkat K1, X2 pangkat K2, sampai dengan Xn pangkat Kn. Nah, itu akan memiliki derajat K1. Jadi pangkatnya itu dijumlahkan. K1 tambah K2 sampai dengan Kn. Nah, ini. Sebuah non-linear programming yang memiliki constraint atau kendala ya, kendalanya itu adalah linear, dan yang memiliki fungsi tujuan atau fungsi objektifnya itu adalah jumlahan dari suatu bentuk fungsi yang merupakan ini ya, fungsi perkalian dari beberapa variabel. Nah, ini kan belum pernah kita jumpai ya, X1 kali K1, X1 pangkat K1 dikali X2 pangkat K2 sampai dengan Xn pangkat Kn. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan QPP atau Quadratic Programming Problem. Nah, cara mendeteksi derajat suatu fungsi, misalkan saya punya contoh X1 kuadrat dikalikan dengan X2. Nah, ini memiliki derajat fungsinya adalah 3. Kenapa? Karena tadi adalah K1 ditambah dengan K2. Nah, ini K1-nya adalah 2 untuk X1 pangkat 2 dan X2-nya adalah pangkat 1. Sehingga 2 tambah 1, 3. Kemudian derajat untuk X1 dikali X2. Nah, ini kan sama-sama pangkat 1. Sehingga 1 tambah 1 adalah 2. Nah, itu dikatakan sebagai derajat suatu fungsi. Nah, sekarang coba berapakah derajat persamaan berikut? Nah, untuk yang A, Husen. Menurut Husen ini X1 kuadrat ini memiliki derajat fungsinya berapa? 2, karena dia pangkat 2 dan hanya satu variabel. Kemudian Devita yang B. 3, Ibu. Nah, ini sama dengan contoh tadi ya, 2 tambah 1, Ya, ini derajat fungsinya 3. Yang terakhir, Ulfi, C. Bukan persamaan kuadratik ya, Ibu. Nah, betul, karena dia tidak memiliki bentuk fungsi X1 pangkat K1, X2 pangkat K2 sampai dengan Xn pangkat Kn. Jadi sudah betul keputusannya Ulfi menyimpulkan bahwa C ini adalah bukan persamaan kuadratik, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan QPP. Jadi kalau misalkan nemu soal yang dia itu bentuknya persamaan kuadratik, maka kita larikan dan ini ya, dan constraint-nya adalah linear, maka kita larikan penyelesaiannya dengan QPP. Nah, algoritma dari QPP sendiri atau quadratic programming adalah permasalahan optimasi dengan fungsi tujuan berderajat 2, 1, atau 0. Jadi bahkan yang pangkat 0, kalau pangkat 0 berarti dia suatu konstanta ya. Kalau pangkat 1 tadi kan variabel, pangkat 2 juga variabel. Nah, dan dengan fungsi kendala linier. Cara penyelesaiannya yang pertama, harus ada syarat Karus Puntuker tadi diterapkan pada permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, syarat KT itu menjadi pemrograman linier yang diselesaikan dengan algoritma simplex. Jadi kalau teman-teman kan ini syaratnya sudah ambil PL ya. Nah, sudah ambil pemrograman linear berarti sudah pernah menyelesaikan suatu
algoritma simplex, jadi dengan menggunakan tabel ya, dan membuat suatu baris atau kolom itu menjadi suatu pivot ya. Nah, kalau di sini di quadratic programming pendekatan dengan menggunakan syarat KT, kemudian dikombinasikan dengan algoritma simplex itu dikatakan sebagai metode Wolf. Nah, solusi dari program KT, pemrograman KT adalah, pemrograman kuadratik. Kalau KT nanti kuntuker ya. Kuadratik atau QPP itu adalah titik, jadi kan kita nanti dapat titik-titik ya, titik-titik optimal yang memenuhi syarat KT pertama, kendala dalam bentuk normal, kemudian complementary slackness. Oke, ini masih teori. Metode Wolf adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kuadratik, di mana semua variabel harus non-negatif. Jadi nanti kalau misalkan ada variabel yang dia itu minus, jadi dibuat menjadi non-negatif. Algoritma simplex, tadi kan kombinasi antara syarat kuntuker, metode Wolf adalah kombinasi antara syarat kuntuker dengan metode simplex. Nah, serupa dengan fase kedua, metode dua fase untuk mencari solusinya. Nah, syaratnya tadi dikatakan harus linier. Kemudian ada penambahan variabel baru. Kalau kemarin KT hanya cukup sampai dengan apa kemarin kalau KT ada variabel complementary slackness ya. Nah, ini ada artificial variable. Nah, tujuannya adalah kita memperoleh bentuk kanonik sebagai solusi dasar. Kalau ada yang masih ingat, jadi kalau bentuk kanonik itu apa? Widya Amelia. Lupa, Bu. Jadi kalau bentuk kanonik itu kan kita membuat suatu persamaan yang misalkan ini ya, dia bentuknya adalah perkalian, jadi membuat suatu fungsi yang awalnya perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Nah, atau ada dua memang, bentuk kanonik itu ada dua, sum of product dan product of sum. Jadi sum of product berarti jumlahan dari perkalian, nah itu yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan fungsinya adalah perkalian, maka kita bawa ke suatu jumlahan. Kemudian ada tadi bentuk kanonik ada SOP, sum of product, dan POS atau product of sum. Nah, nanti kalian cek lagi, ini mungkin pernah disampaikan di matematika mungkin ya, bentuk kanonik mungkin. Ini POS itu tadi product of sum, jadi perkalian dari suatu jumlahan. Jadi ada dua cara. Nah, ini yang kita gunakan adalah pendekatan yang sum of product. Tadi. Kemudian pemrograman linier untuk meminimumkan jumlah artifisial variabel. Nah, syaratnya harus memenuhi sifat complementary slackness. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita harus menulis syarat KT, karena tadi metode Wolfe ya. Metode Wolfe. Tadi saya sampaikan apa di buku ya, nanti bisa dicek di buku ada algoritma dengan menggunakan metode Wolfe. Tadi syarat KT harus dituliskan, kemudian yang kedua semua constraint harus positif ya. Jadi kita ganti dengan cara menambah variabel slack, dan apabila ada tanda kurang dari sama dengan, kita ganti dengan tanda sama dengan. Karena kenapa? Karena tadi syarat utamanya adalah dia adalah linier. Nah, ini saya copy dari buku. And whose constraint are linear. Kalau linear berarti dia tandanya adalah sama dengan. Kemudian yang ketiga, karena semua variabel non-negatif, maka kita tambahkan persyaratan baru, yaitu lambda i dikali si aksen sama dengan 0, dan ei dikali xj sama dengan 0. Yang keempat, tambahkan variabel artifisial, nah ini dilambangkan dengan ai, pada setiap constraint atau kendala. Kemudian
pada hasil langkah kedua, nah ini khusus untuk yang memiliki subjektu atau kendala yang lebih besar sama dengan, maka kita tambahkan A aksen I. Kalau misalkan di soalnya tidak ada yang bertanda lebih besar sama dengan, berarti kita melewati langkah 5. Kemudian bentuklah LP, kemudian mengaplikasikan metode Wolf dengan menggunakan metode simplex dengan ketentuan variabel yang masuk itu adalah yang pertama, jangan menggunakan pivot, kan kita nanti punya tabel yang kita buat menjadi pivot ya. Nah, tidak boleh menggunakan pivot yang sumbernya adalah EI, dari constraint kendala ke I, dan dari variabel basic XI. Nah, itu. Yang kedua adalah tidak boleh menggunakan pivot yang berasal dari atau yang membuat variabel slack atau variabel axis itu berasal dari constraint atau lambda. Jadi tidak boleh pakai EI, tidak boleh pakai XI, dan tidak boleh pakai lambda sebagai pivot pertama. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebentar, ini kok ada notifikasi apa suara saya masih bisa terdengar ya? Masih, Bu. Oh iya, Masih. jadi minimum Z sama dengan min X1, min X2, plus setengah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min X1 X2. Nah ini dari soal ini kalau kita amati, kita punya salah satu yang merupakan bentuknya adalah tadi ya, apa tadi? Variabel yang memiliki degree atau derajatnya adalah 2, karena di sini X1, X2 adalah 2. Ini juga X1 kuadrat memiliki derajatnya 2. Kemudian dengan batasannya adalah X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 3. Dan kendala kedua adalah min 2 X1, min 3 X2 kurang dari sama dengan 6. Nah ini X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah ini tadi kita harus perhatikan bahwa dengan menggunakan QPP tidak boleh ada variabel kendala yang negatif ya. Tadi kan ada di mana tadi? Mana ya? Nah ini, semua variabel harus non-negatif. Nah, karena di sini ada variabel yang negatif pada kendala, nanti harus kita rubah bentuknya agar menjadi positif. Oke, langkah penyelesaian yang pertama, tulislah syarat Karus Kuntuker pertama. Jadi dfx, nah, diturunkan terhadap setiap x. X-nya tadi ada berapa? Ada 2, berarti nanti kita diturunkan terhadap X1. Nah, ini DZ, turunkan terhadap X1. Coba helva, ini diturunkan terhadap X1 helva. Minus 1 plus X1 minus X2. Nah, ini ya helva ya, sudah betul. Kemudian yang kedua, kita masih perhatikan yang syarat Kuntuker pertama untuk diturunkan terhadap X2, Najla. Iya Bu, turunan X2 kan ya Bu? Iya. 1 ditambah 2X2 min X1. Nah, kemudian kita sudah dapat untuk yang ini, turunan terhadap X, setiap X. Kemudian ditambah dengan lambda, nah ini kita cari dulu kendala, turunan terhadap kendala. Nah, Husen. Iya, Bu. Turunan terhadap kendala. Diturunkan terhadap kendala pertama. 1. X yang kendala pertama. X1 nah, ini ya, Husen ya, X1. Iya, Bu. Nah, kemudian
diturunkan terhadap X2 adalah 1, kemudian diturunkan terhadap kendala kedua, G2. Kendala kedua, nah ini adalah min 2, dan diturunkan terhadap X2 pada kendala kedua yaitu min 3. Nah, sehingga kita punya, ini tadi ya, pada J sama dengan 1 atau X yang pertama, dia adalah min 1, nah ini min 1 tambah X1 dikurangi X2, min 1 tambah X1 kurangi X2, ditambah dengan lambda I, lambda 1, kemudian dikali dengan, kendala pertamanya untuk X1 adalah 1, dan kendala kedua untuk X1 adalah min 2, ya. Terlalu cepat? Enggak ya? Nah, sehingga lambda 1 kali 1 dan lambda 2 kali min 2. Kemudian min mu J, J-nya berjalan sesuai X-nya. Jadi min mu 1. Kemudian untuk X sama dengan 2 atau ketika J-nya sama dengan 2, maka ini tadi min 1 plus 2X2 min X1. Nah, min 1 plus 2X2 min 1. Kemudian dilanjutkan Sinta. Kemudian ditambah dengan Saya, Bu. ya, Oh, ditambah dengan lambda 1 dikali 1. ya, dari sini ya, lambda 1 dikalikan dengan ini terhadap git X2. Kemudian Ditambah lambda 2 dikali min 3. Nah, lambda 2 kali min 3. Jadi sudah tahu berarti ya cara mendapatkan syarat KT pertama. Kemudian dikurangi dengan min 2. Nah, disama dengankan 0. Nah, mu J merupakan eksis variabel di mana pada bab ini, nah ini pada bab ini penulisannya itu diganti dengan EJ. Jadi sebenarnya sama dengan konsep KT, saking penulisannya di buku itu diganti menjadi E. Jadi jangan bingung ya, sama saja dengan mu atau eksis variabel. Sehingga min 1 tambah X1 min X2 plus lambda 1 plus min 2 lambda 2 min E1. Ini juga sama. Kemudian langkah kedua, semua constraint ditambah dengan select variabel. Dan apabila ada yang bertanda kurang dari sama dengan, akan diganti dengan tanda sama dengan. Nah, sehingga ini tadi sudah saya copy di sini ST-nya. Silakan Nabila untuk ST-nya atau subjektunya. Ya, Bu. Subjektunya min 1. Subjektu itu syarat. Mulai dari G, turunan G itu ya, Bu? Ini untuk yang semua constraint ditambah dengan select variabel, dan apabila ada tanda kurang dari sama dengan harus diganti dengan tanda sama dengan. Min 2 X1. Oh, yang ini dulu, X1. Yang pertama, X1 plus X2 plus S1 sama dengan 3. Nah, berarti yang awalnya tandanya kurang dari sama dengan, kita ganti dengan sama dengan, ditambah dengan variabel select-nya, yaitu S aksen 1. Kemudian yang kendala kedua? Yang kendala kedua, min 2X1, min 3X2, plus E min sama dengan min 6. Nah, ini juga demikian. Ini ditambah dengan E aksen 2. Nah, untuk variabel tambahan atau variabel select ini, sementara kita mengikuti yang ada di buku. Jadi tanpa mengganti simbol, sebenarnya tidak masalah ya. Kalau misalkan kalian ganti simbol pun tidak masalah. Yang penting kalian tahu bahwa S1 aksen itu adalah
variabel slack untuk kendala, sedangkan untuk yang E itu adalah variabel eksis untuk pada saat kita membuat syarat kuntuker. Nah, jadi sementara saya tuliskan S aksen 1 yang menunjukkan slack untuk variabel kendala dan E aksen 2 adalah untuk yang kendala kedua. Nah, tadi sudah disampaikan. Kemudian, nah ini tadi kita harus merubah agar menjadi positif. Jadi dikalikan dengan negatif menjadi 2x1 plus 3x2 min E aksen 2 sama dengan 6. Nah, kemudian langkah ketiga. Karena semua variabel non negatif, karena sudah dirubah menjadi positif semua variabelnya, sehingga kita akan menambahkan persyaratan lambda I S aksen I sama dengan 0 dan EI XJ sama dengan 0. Sehingga lambda 1, kan kita punya dua lambda. Lambda 1 dikalikan dengan S1 aksen sama dengan S1 aksen sama dengan 0. Lambda 2 dikalikan dengan kendala yang kedua tadi adalah E aksen 2 sama dengan 0. Kemudian E itu tadi kan yang slack variabel eksis ya. Eksis variabel E1 dikalikan X1 sama dengan 0 dan E2 dikalikan X2 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan sekarang komplit untuk persamaannya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga tadi yang sudah dibantu sama Nabila ya, ditambah complementary slackness. Nah, ini sudah diganti menjadi yang non negatif. Nah, dan ditambahkan persyaratan non negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 persamaan. Kemudian yang keempat langkahnya adalah menambahkan variabel artifisial AI pada setiap constraint. Nah, kita tambahkan AI pada hasil langkah 1, berarti pada saat kita mendapatkan persamaan KT. Nah, ini ya, dari sini X1 tambah X2 tambah lambda 1 min 2 lambda 2 min E1 ditambah A1 sama dengan 1. Jadi min satunya kita bawa sebagai RHS atau right hand side. Sisi kanan, ruas sisi kanan ya. Ruas sisi kanan sehingga sehingga dia adalah seperti ini sama dengan 1. Untuk yang persamaan kedua juga demikian. Nah, 2x2 kemudian min x1 coba 2x2 min x1. Nah, ini kita tukar posisi agar dia sama ya, x1 kemudian 2x2. Kemudian lambda 1 min 3 lambda 2 min E2 sama dengan tambah dengan A2 tambah variabel artifisial 2 sama dengan 1. Kemudian langkah kelima. Pada hasil langkah kedua kan ini ya, pada saat kita menambahkan variabel slack untuk constraint, nah itu kita akan menambahkan variabel A artificial I aksen pada yang dia tandanya adalah lebih besar sama dengan. Nah, ini kan kita tadi sudah merubah menjadi positif. Nah, sehingga pada kendala kedua itu ditambahkan dengan A aksen 2. Jadi kalau kita cek ya, dicek langkah 2 kita dapat X1 tambah X2 S aksen 1 sama dengan 3. Nah, itu tetap. Tapi pada constraint kedua, nah ini 2x1, 3x2 min E2 aksen ditambah dengan A2 aksen. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan bentuk LP untuk diaplikasikan ke metode Wolf. Metode Wolf yaitu nanti ke metode simplex ya, tabel-tabel simplex. Nah, sehingga persamaannya itu menjadi minimum W, jadi yang awalnya minimum Z menjadi minimum W. Nah, A1, nah ini tadi ada variabel artifisial sebagai pembantu untuk persamaan pertama, A1.
ditambah dengan A2, nah, kemudian ditambah dengan A aksen 2. Nah, ini jadi yang menjadi fungsi tujuan berubah seperti ini. Jadi yang awalnya tadi ada variabel asalnya X1, X2, ini menjadi jumlahan. Tadi kan saya bilang menjadi bentuk kanonik yang merupakan sum of product, jadi jumlahan dari suatu produk A1 tambah A2 tambah A aksen 2. Kemudian tadi kendalanya sesuai dengan yang tadi ya, ini kendalanya 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk langkah ke-7, mengaplikasikan metode Wolf dengan modifikasi sintak dengan ketentuan tadi ya, ketentuannya nanti sambil kita pelajari. Untuk iterasi pertama, variabel basicnya meliputi apa saja? Kita punya variabel basicnya adalah W, kemudian A1, kemudian A2, kemudian A aksen 2, dan ada S1 aksen. Di setiap persamaan ada variabel basic 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mulai dari tabel awal atau iterasi ke-0. Jadi kita buat ada variabel, kita cara membuat tabelnya, tuliskan dulu variabel basic W, kemudian ada variabel X1, X2, ya X1, X2, kemudian lambda 1, lambda 2, kemudian ada E1, E2, kemudian S aksen 1, E aksen 2, A, variabel artifisial 1, artifisial 2, dan tambahan untuk yang tadi non-negatif A2 aksen. Nah, RHS ini adalah yang sisi kanan tadi, yang ruas kanan. Kemudian baris 0 itu adalah menunjukkan untuk yang persamaan ini, persamaan utama. Nah, W sama dengan 1. Kemudian yang ada ini, ya berarti kita tuliskan di sini A1 adalah min 1. Kenapa min 1? Karena kita bawa persamaan W sama dengan A1 itu menjadi sama dengannya di kanan. Jadi kita buat semuanya harus sama dengannya di kanan. Sehingga menjadi minus A1, nah, atau ditulis di sini min 1, min 1A2, dan min 1A2 aksen. Nah, itu sama dengan 0. Kemudian untuk baris ke-1 berarti menunjukkan ini untuk persamaan kedua atau nah ini ya X1 ya. Nah, X1 berarti 1. Coba Agustina dilanjutkan. Ini X1. Agustina? Apakah suara saya masuk, Bu? Iya. Halo? Iya. Halo, Bu? Masuk, Bu? Iya. Iya. Untuk selanjutnya pada baris ke-1 itu ada X1, berarti di sini 1, kemudian X2-nya min 1, kemudian lambda 1-nya itu 1, dan lambda 2-nya min 2, kemudian ada E1-nya itu min 1. Karena pada baris 1 itu tidak ada E2 sampai S1 aksen itu 0, kemudian E2 aksennya itu juga 0, kemudian ada A1-nya itu 1, dan sisanya 0. Kemudian untuk RHS-nya itu 1. Nah, oke, terima kasih. Kemudian untuk baris kedua. Sultan. Baris kedua, min X1 berarti X1-nya min 1, plus 2X2 berarti X2-nya 2, plus lambda 1 berarti lambda 1-nya 1, min 3 lambda 2, lambda 2-nya min 3, E1-nya nggak ada, min E2 berarti E2-nya min 1, A1 aksen tidak ada, E2 aksen tidak ada, A1
Tidak ada. A2 plus A2 berarti A2-nya 1. A2 absen nggak ada, berarti 0. RHS-nya sama dengan 1. Oke, terima kasih. Kemudian baris ketiga, berarti yang ada ini X1. Nah, ini X1, X2, kemudian X aksen, dan RHS-nya atau sisi kanannya adalah 3. Kemudian untuk yang persamaan terakhir ada 2X1. Nah, di sini 2, kemudian 3X2, kemudian -1, E2, dan A2 aksen 1 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk mendapatkan iterasi pertama, kita akan menambahkan baris baru, baris 0 baru itu adalah baris 0 lama ditambah dengan baris 1, baris 1, kemudian baris 2, dan baris 4. Nah, ada yang tahu kenapa yang ditambahkan hanya baris 1, 2, dan 4? Ulfi, kenapa Ulfi? Tebak-tebakan. Kan ini metode simplex Ulfi ya, sudah lulus LP kan? Biasanya Ulfi cemerlang. Apa Ulfi, monitor? Kok saya tidak bisa mendengar suara Ulfi? Ganti Novia Angela. Kenapa Nov? Yang ditambahkan ke baris 0 itu hanya 1, 2, dan 4. Widya, kenapa? Baris 1, 2, dan 4. Itu Bu, soalnya yang punya A itu baris 1, 2, dan 4. Untuk menghilangkan A di baris nilai koefisien -1 itu Bu. Iya nggak sih? Nah, ini loh, tujuannya ini kan minimum W sama dengan A1 tambah A2 tambah A aksen 2, sehingga yang kita tambahkan, nah ini kan minimum W sama dengan A1, A2, A0. Nah, sehingga kita tambahkan baris 1 itu kan memuat pivot untuk A1, berarti dia menunjukkan A1. Kemudian baris kedua itu memuat pivot untuk A2, nah ditambah dengan A2. Kemudian A aksen 2 juga memuat pivot untuk A aksen 2, sehingga yang kita jumlahkan hanya baris 1, 2, dan 4. Nah, sehingga kita punya baris baru yang awalnya, ini kan baris 0-nya, ini kan 100 ya, teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan 1 tambah -1 tambah 2. Nah, berarti kita update X1-nya adalah 2. Kemudian -1 tambah 2, berarti kan 1. Kemudian tambah 3, nah di sini 4. Nah, karena ini 0 semua, berarti nanti gampang ya teman-teman nambahkannya. 1 tambah 1 tambah 0, 2. Kemudian -2 tambah -3 tambah 0, -5. Nah, kita coba yang ada -1-nya ya. -1 di sini. Sinta lagi, coba Sinta. Untuk A1 kita punya awalnya adalah -1. -1 ditambah 1 jadi 0, Bu. Nah, betul ya. -1 tambah 1 jadi 0. Ini juga demikian, -1 ditambah 1 ya, tambah 1 jadi 0. Nah, sampai sini berarti bisa ya. Demikian pula dengan RHS-nya. RHS-nya berarti kita jumlahkan 1 tambah 1 ditambah dengan 6. Nah, di sini menjadi 8. Sehingga baris ke-0 itu update yang awalnya ini 1000 menjadi 242 -5 -1 sampai 8. Oke. Sudah ya, ini kan metode simplex, metode simplex biasa. Kemudian selanjutnya kita akan mencari pivot. Nah, ini ya, coba dicek ya. Yang saya kopikan adalah update terakhir.
Nah, ini kondisi 81136. Nah, 81136. Nah, kita sudah punya W-nya adalah 8, A1-nya adalah 1. Kenapa A1 sama dengan 1? Karena pivotnya ini yang menunjukkan ini. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, S aksen 1 sama dengan 3, dan A aksen 2 sama dengan 6. Pertanyaannya, dalam satu baris ini bisa jadi ada 2. Ini ada yang saya lingkarkan biru. Nah, ini X1 biru. Kenapa yang menjadi pivot itu adalah yang terlingkar merah? Hamidah. Karena dia yang menghasilkan RHS-nya, Bu. Karena dia yang menghasilkan RHS-nya. Ya, jadi tadi kan nih. Ini langkah ketujuh kan ada di sini. Jangan pernah menggunakan pivot dari variabel basic. Nah, di langkah awal tidak boleh kita pivotnya ada di variabel basic, ya. Harus pada variabel selain xi, ei, dan lambda i, ya. Itu jadi kunci. Oke. Jadi yang kita pilih adalah yang non x, non lambda, dan non ei. Dan alasan kedua adalah dari awal kita sudah menyatakan bahwa variabel basic ini adalah ngiwe A1, A2, S aksen 1, dan ini. Dan sesuai dengan tabel ternyata. Sesuai dengan tabel, ini kita punya hasilnya. Nah, tadi yang disampaikan Hamidah juga benar. Nah, kita ambilnya dari pivot W-nya kan 1. Nah, RHS-nya sama dengan 8. Sehingga W sama dengan 8. Kemudian ini bukan X1 sama dengan 1, tetapi yang A1. A1 sama dengan 1. Dan seterusnya, ya. Ada pertanyaan? Karena setelah ini iterasi. Nah, kemudian setelah ini kita akan lanjut ke iterasi. Caranya untuk mendapatkan pivot adalah pivot pertama ya pada iterasi ke-1. Pada W sama dengan 0. Kalau W sama dengan 0 berarti pada baris 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian carilah total baris terbesar selain variabel basic. Nah, berarti selain W, A1, tetet. Nah, cari total baris terbesar. Sorry, kayaknya terlalu cepat. Coba dari sini ya. Nah, ini kita cari dulu kolom kunci. Langkah 1 kita cari dulu kolom kunci. Ini kursornya kok nggak ada. Sebentar. Nah, langkah 1 adalah kita mencari kolom kunci. Caranya adalah kita jumlahkan. Nah, ini dijumlahkan untuk yang W pada saat W sama dengan 0. Nah, ini 1, min 1, 1, 2. Nah, 3 kan ya. Kemudian min 1, 1, 2, 3, 5. Nah, dan seterusnya. Ketika W sama dengan 0, setiap kolom dijumlahkan. Kita cari yang terbesar. Nah, ternyata yang terbesar ada di sini, 5. Sehingga variabel X2 sebagai kolom kunci. Kemudian setelah kita dapat kolom kunci, kita akan mencari baris. Nah, caranya adalah pada variabel X2 kan kita sudah mengunci kolom X2 sebagai kolom pivot. Nah, sekarang kita cari baris. Caranya adalah RHS dibagi dengan X2 yang positif. Nah, karena di sini ada min 1, maka dia tidak diikutkan di operasi baris elementer. Nah, sekarang Bella Eri. RHS dibagi X2 untuk yang baris kedua. Untuk baris kedua, 1 dibagi X2-nya sama dengan 2, jadi 0,5. Kemudian baris ketiga. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian Baris keempat, 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Nah, kemudian kita cari yang terkecil, sehingga pada ini ya, X2 baris kedua itu dia sebagai pivot. Nah, sehingga dia X2 ini akan menggantikan A2, karena posisi awal pivotnya ada di A2. X2 akan menggantikan A2 dan angka kuncinya kita dapatkan adalah 2. Nah, kita dapat angka kunci 2. Sehingga selanjutnya adalah baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi baris kedua, ini yang saya kotak merah, itu dibagi 2. Nah, ini kan tadi awalnya 4 min 1, 2, 1, 3. Nah, 4 min 1, 2, 1, 3 dibagi 2 menjadi ini ya. Min 1 dibagi 2 menjadi min setengah. 2 dibagi 2 jadi 1. 1 dibagi dengan 2 setengah. Dan seterusnya ya, bisa diikuti. Kemudian, selain baris kunci, nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi dengan kolom kunci dikali dengan nilai baris baru. Nah, misalkan di sini saya berikan tanda kuning. Ya, coba perhatikan. Nilai baru untuk RHS ya, yang saya contohkan ini RHS, tapi untuk semua kolom berlaku sama. Jadi nilai lama 8, dari sini 8, dikurangi dengan kolom kunci tadi berapa? Kolom kuncinya adalah X2. Nah, 4 dikalikan dengan baris kunci. Baris kunci adalah di sini setengah. Nah, 8 dikurangi 4 kali setengah. Berarti berapa, Novia? 8 dikurangi berapa? 8 dikurang 2, Bu. Nah, berarti hasilnya 6. Kemudian langkah kedua. Nih, yang kuning kedua ini, Novia. Berarti dilihat lagi dari baris, dari kolom yang min 1, ya, yang 1, dikurang sama kolom X2 ini Bu yang min 1, dikali setengah juga yang di baris. Ya. Jadi hasilnya 1 ditambah setengah. Jadi 3/2. Kemudian ini untuk yang baris ketiga. Baris ketiga, dilihat RHS sebelumnya itu 3, dikurang di baris 3 kolom X2 ya 1 dikali setengah juga. Jadi hasilnya 3 dikurang setengah. 3 kurang setengah. Berapa? Harusnya 5/2, Bu. Nah, betul, 5/2. Yang terakhir? Yang terakhir, RHS di baris 4, 6, dikurang baris 4 X2, 3, dikali setengah juga, jadi 6 dikurang 3/2, 9/2. Oke, berarti sudah bisa ya. Untuk iterasi selanjutnya berarti sudah bisa. Kemudian kita punya variabel basic tadi WA1, nah kemudian tadi A2 sudah diganti sama X2, ini sudah ganti ya, X1 aksen A2. Kemudian langkah selanjutnya kita sudah mengganti A2 jadi X2, sekarang kita cari lagi, sampai kapan Bu iterasinya? Sampai RHS untuk W ini sama dengan 0. Nah, sampai minimum, sampai ini, karena RHS-nya ini masih 6, berarti kita iterasi lagi. Nah, sama, kita cari kolom kunci. Cara cari kolom kunci berarti kita jumlahkan pada W sama dengan 0. Nah, ini dijumlahkan ya, teman-teman. 1 min setengah 0. 3 tambah 7 berarti 10/2, 5. Ya, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan kolom kunci selanjutnya adalah pada X1. Kemudian, oh ya, jangan lupa mengupdate nilai untuk variabel basic sesuai dengan RHS terbaru. Nah, W sama dengan 6, A1 3/2, A1 kenapa dari sini, kemudian X2 sama dengan setengah, kemudian S aksen 1 sama dengan 5/2, dan A aksen 2 sama dengan 9/2. Tadi sudah dapat kolom kunci X1, kita tinggal mencari baris kunci. Cara mendapatkan baris kunci sama, yaitu RHS dibagi dengan X1 yang positif. Nah, ini ada yang negatif, kita eliminasi, tidak perlu dihitung. Nah, cara dapatnya adalah, berapa ini berarti?
3/2 dibagi dengan setengah ya. Nah, hasilnya adalah 3. 5/2 dibagi 3/2. Nah, kemudian kita cari yang terkecil, maka ini 1,28 yang terkecil. Sehingga X1 akan menggantikan A aksen 2. Kemudian angka kuncinya adalah ini 7/2. Sama untuk garis yang menjadi kunci tadi dibagi 7/2, maka dia akan berubah menjadi 1 ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk garis selain kunci sama tadi yang dijelaskan sama Novia tadi. Berarti yang lama 6 dikurangi dengan 4 ya, dikalikan dengan 9/7. Hasilnya adalah 6 min 6/7. Nah, ini tidak perlu saya detailkan karena sudah jelas. Dan seterusnya, sehingga kita dapat terakhirnya adalah seperti ini ya. Masih HSW-nya 6/7, berarti kita belum optimal. Nah, kita cari iterasi selanjutnya. Nah, pada iterasi selanjutnya, coba kita analisis cari kolom kunci. Nah, X1 sama X2 sudah pernah jadi kolom kunci, berarti nggak perlu dijumlahkan. Nah, kemudian lambda 1, lambda 2 kita jumlahkan. Nah, A1 sama A2 juga tidak perlu dijumlahkan. Nah, yang paling, kalau kolom berarti cari yang paling besar. Kemungkinan yang paling besar ini berapa? Cynthia Arinda, dari yang ini sudah saya jumlahkan. Yang terbesar yang 2/7 itu. 1,7 ya. 1,7 terbesar. Tetapi tadi apa syaratnya? Lambda 1 tidak boleh jadi pivot. Jadi kita cari yang lain. Cari yang lain berarti ini. Nah, E aksen 2 ini boleh jadi pivot. Yang tidak boleh jadi pivot adalah lambda. X1 tadi sudah nggak pernah jadi pivot. X1 lambda sama EI. Kalau tadi kan kita dapat X1 menjadi 1 kan hasil dari OBE ya, bukan dari hasil pemilihan jumlahan kolom kunci. Mana tadi sampai nah, sehingga kita pilih yang paling besar adalah di sini 0,14. Nah, karena yang lainnya adalah minus. Kemudian S1 aksen tadi tidak bisa dipilih karena dia sebagai variabel basic ya. Dan ini variabel basic, A1 nggak boleh, X2 nggak boleh, X1 juga nggak boleh, S aksen juga nggak boleh. Jadi meskipun dia 1, tapi karena dia variabel basic, kita tidak bisa memilihnya sebagai kolom pivot. Jadi yang kita pilih kolomnya adalah E aksen 2. Sehingga E aksen 2 akan menggantikan mana ya? Ini S aksen 1. Nah, nanti S aksen 1 diganti dengan E aksen 2. Nah, kemudian kita cari ini sebenarnya nanti prosesnya sama ya. Untuk yang baris berarti kita cari yang dia itu adalah non negatif. Nah, 3/7 sama 1/7 paling kecil siapa? Dwi Alfi. 1/7 sama 3/7 lebih kecil siapa? Lebih kecil 3/7, Bu. Nah, kenapa dia kok dijadikan sebagai angka pembagi ya? Nanti jadinya 3/7 di baris ini. Nah, 3/7 dibagi dengan 3/7 nanti hasilnya akan 1. Oke ya? Sama dengan proses pembagian baris. Nah, sehingga saya skip. Nah, untuk iterasi selanjutnya adalah sama, kita cari yang paling terbesar. Nah, karena sudah tidak ada lagi, ya, sehingga kita bisa menggunakan ini lambda 1, kita masuk menggantikan dengan
A1. Karena dia di sini satu-satunya variabel basic awal yang belum tergantikan, ya, sehingga ini sebagai opsi terakhir lambda 1 menggantikan A1. Dan dia sebagai angka kunci 5/3 nanti dibagi dengan 5/3. Nah, hasilnya nanti 1. Nah, sekarang kita sudah punya RHS-nya 0. Tadi awalnya RHS-nya masih 2/3. Nah, ini sekarang RHS yang paling terakhir setelah pembaginya sudah tidak ada lagi, atau sehingga kita gunakan lambda, kita dapatkan W-nya sama dengan 0, W untuk RHS-nya 0. Sehingga ini sudah dikatakan optimal. W sama dengan 0 karena paling minimum dan bukan negatif. Kemudian lambda 1 sama dengan 2/5. Lambda 1, 2/5. Kemudian ini X2 sama dengan 6/5. X2 6/5. Kemudian ini P aksen 2 sama dengan 6/5. Dan yang terakhir adalah X1 adalah 9/5. Nah, ini kita dapatkan titik optimal. Sudah selesai, ada pertanyaan? Oke, jika nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri.